Ya, mulai Pak Tommy. Apa? Mulai. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Di akhir surat Al-Baqarah kita singgah sebentar ya. Di akhir 185 itu kan disebutkan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Pertama walituk milad iddah. Terus walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, tukabbiru ini pelajarannya kemarin ya. Walitukabbiru itu tukabbiru ya. Tukabbiru ini ada namanya lam ta'lil ini, yang kuning ini. Ini fi'il mudhari, tapi lam ta'lil berarti yang disembunyikan an. Nah, ini an huruf nasab. An yang diidmarkan namanya. An yang disembunyikan. Ah ya. Jadi itu ada an yang disembunyikan. Jadi li'an. Supaya tukabbiru adalah fi'il mudhari. Aslinya tukabbiruna. Karena masuk ini an, dihilangkan apa ini? Dihilangkan nunnya. Setelah hilang nunnya seperti ini, dikasih alif. Ya, dia aslinya pakai nun itu. Tukabbiru gini, tukabbiruna. Apa fi'il madinya nih? Apa fi'il madinya Pak Bet? Kabaro. Hah? Kabiro. Bukan. Akbara. Ya, kabbara. Ini fi'il madinya. Ya, kabbara. Jadi digandakan di tengah ya. Kabbara. Kabbara. Kalau yang tidak digandakan, dia kabura. Oh. Coba lihat. Ada kabura. Kabura. Ya kabura ya. Kabura. Sama setengah dengan pangula. Fi'il madi itu kan ada modelnya. Fi'il madi itu kan ada modelnya fa'ala, ada modelnya fa'ila, ada modelnya fa'ila, ada modelnya fa'ula. Nah, jadi kalau kabbara membesarkan, artinya mengakui kita pembesarannya. Kalau kabura besar. Maka kalau seperti baliga, kan itu baliga. Kalau mau baliga artinya sampai. Tapi kalau mau menyampaikan apa? Balaga. Digandakan. Balaga. Balaga. Bertukar barisnya. Balaga. Masdarnya pun berbeda itu. Kalau kabbara, modalnya apa? Kabbara. Yukabbiru. Masdarnya Takbiran. Takbiran. Ya. Tapi kalau kabura, yakburu. Yakburu.
Masdarnya kuburan. Kuburan. Ya, lihat di dalam kamus mungkin ada. Kuburan. Atau ya kuburan. Atau kubar itu bentuk banyaknya nanti kabira itu kubara. Itu bentuk sigat mubalaghah. Kabira. Ya, baligha. Itu. Kalau balagha yuballighu. Nah, tabligan. Balaga yuballigu tabligan. Tapi kalau baligha ya bulughu bulugh. Itu makanya ada namanya bulughul muram. Bulughul maram. Nah, ini dengan digandakan ini faidah menggandakan itu supaya berulang-ulang supaya ada kesan. Jadi itu makanya kata Allah walitukabbiru, dan hendaklah atau supaya mentakbirkan kamu Allah, membesarkan. Kita besarkanlah, kita sebutkanlah. Jadi kalau kabbara misalnya ini ya, kalau ini misalnya kita ambil kabbara yukabbiru, kabbara yukabbiru. Takbiran. Maka masdarnya adalah takbiran. Ini masdarnya, takbiran. Setimbangan dengan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Ya, itu penimbangnya. Ini takbiran. Jadi fa'ala kabbara yukabbiru takbiran. Takbiran. Seperti ini ya. Ya, takbiran itu bentuk masdarnya. Takbiran. Jadi kalau ditanya misalnya apa kalimat takbir? Takbir. Kalimat takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu takbir. Kalimat takbir. Jadi Allahu Akbar. Ini. Akbaru. Jadi ini dia kalimat takbir. Apa? Ya, Allahu Akbar. Inilah yang jadi dibacalah ini, diucapkanlah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau kita membaca itu kan baru ini yang jadi kajian kita. Memang kalimat takbir ini memang Allahu Akbar. Cuma kalau diuraikan akbar bentuk apa? Itu. Isim tabdil. Isim tabdil. Jadi isim tabdil ini, arti isim tabdil juga berasal dari katanya faddala. Ini. Faddala. Apa mudhari'nya? Yufaddilu. Tafdilan. Faddala yufaddilu. Yufaddilu. Kan gitu. Faddala yufaddilu. Terus apa maksudnya? Tafdilan. Tafdilan itu maka namanya isim tabdil. Isim tafdil. Jadi isim tabdil. Jadi yang akbar ini isim tabdil. Maka kalau isim tabdil diartikan lebih, enggak maha diartikan. Tapi mungkin karena Allah orang takut. Padahal maksudnya Allah mengungkapkan itu supaya, cobalah. Jadi kalau kita artikan menurut ilmunya, bukan menurut perasaan ya. Kalau akbar itu diartikan Allah
maha besar itu kan perasaan. Iya, Allah Maha Besar. Ya itu perasaan jadinya tidak berdasarkan ilmu. Kalau Jadi, berdasarkan ilmu apa? Apa itu kalau berdasarkan ilmu tata bahasanya? Allah lebih besar. Ya, Allah lebih besar. Tentu orang bertanya, lebih besarnya dari mana? Jadi tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Kita kan tidak bisa membandingkan. Maka Allah lebih besar, dia sebenarnya lebih besar dari sini. dari Alam. Ya. Minal alamin. Minal alamin. Kami hanya berdua di UIN dulu yang sepakat ini. Yang lain nggak mau dia. Bapak itu sudah meninggal, Pak Ahmad Zaini. Awak berdua Pak Mani. Ya, Pak. Dari mana ada alamin? Bacalah Al-Quran semua. Misalnya, kamu yang menjadikan atau kami atau aku, kata Allah. Kalau begitu kata Allah, misalnya kamu yang menjadikan atau aku yang menurun, misalnya yang menjadikan. Kan ada wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak menjadikan jin dan manusia. Nah, jin manusia itu siapa? Misalnya yang menjadikan kan Allah. Jadi kalau dibaca seluruhnya Al-Quran, maka sudah jelas bahwa akbar minal alamin gitu. Baru kita belajar lagi. Apakah yang dimaksud dengan alam? Ma huwa alam? Apakah yang alam? Selain dari Allah. Jadi al-alam, ya al-alamun. Ini al-alamuna berarti ma siwallah. Ya. Ma siwallah. Ma siwallah. Ini dia. Yang dikatakan alam selain daripada Allah. ya. Jadi selain daripada Allah adalah alam. Jadi yang alam ini adalah selain daripada Allah. Nah sekarang belajar lagi. Alam ini sebenarnya kabura. Al-alamu sama dengan Kabura. Ya, kabura sebenarnya. Kabur. Al-alam adalah kabur. Kaburnya bagaimana maksudnya? Tidak terpikir di kepala. Ya, tidak bisa. Cobalah pikirkan. Paling nanti jawab orang apa tuh, Pak Bet? Ialah model tu mah, perlu tanya lagi. Lah model itu semua. Lain itu. Jadi kalau kabur. Jadi al-alam seluruhnya kabura. Ganteng Karim. Ya. Kabura itu artinya nggak jelas. Jadi kalau alam tidak jelas, berarti Allah ini. Ganteng Karim. Jadi Allah lebih besar, sedangkan alam besar. Jadi Allah lebihnya itu bukan sedikit itu. Itu maka ditambah kabiro. Allahu Akbar kabiro. Sekarang coba kita berdalam-dalam. Gunanya dibuat seperti itu apa kira-kira? Ya. Gunanya ditanamkan supaya Allah lebih besar dari alam. Setelah kita tunggu dulu. Dari mana kita tahu bahwa alam ini kabur? Ayo.
Kami jawab. Dari mana kita tahu bahwa alam ini kabur? Besar. Kabur. Ya. Setelah dipelajari. Itu. Coba tunjukkan siapa di dunia ini yang bisa menjelaskan. Kalau menguraikan bisa saja. Kalau misalnya ini, misalnya air satuan apa ini. Tapi kenapa begitu? Karena dia memang sudah begitu, katanya. Nggak bisa dilihat oleh mata. Bukan mata saja, pikiran pun nggak bisa. Bukan di mata. Nggak bisa memikirkannya. Macam kita inilah, coba pikirkan. Apa badan kita ini? Ya terdiri ini, tapi kenapa kalau sudah misalnya menikah atau sudah ada opung sperma kok seperti ini? Nggak bisa dijawab lagi. Macam kutu kecil. Kenapa begitu? Itu tidak dipikirkan lah ya. Itu berarti kabur namanya. Yang tukang jadikan itu makanya duduk akbar. Lah paham tuh? Mungkin payah memahami itu. Kenapa bisa terjadi akbar? Karena setelah belajar yang kabur. Lah paham tuh? Mungkin masih payah. Terjadi akbar setelah mempelajari yang kabur. Iya. Kabur itu besar gitu. Ya, sedangkan yang kabur ini nggak bisa dipelajari maksudnya. Apalagi yang menjadikannya. Kalau teori-teori Big Bang itu kenapa terjadi ada bumi langit? Dulu adalah teori kabut, sudah itu meledak. Ya, tapi kenapa itu terjadi? Ya itu memang lebih itu. Jadi lihat saja misalnya bunga di taman di jambangan kita di halaman. Kenapa? Ataupun pertanyaan, dari mana dulu asalnya? Misalnya kalau ada kelapa itu dari mana mulanya? Kelapa? Iya, kenapa dia jadi kelapa? Ayam kok jadi ayam? Dari mana mulanya? Siapa yang mendesainnya, Guru? Kenapa macam kita ini kok mata didekatkan dengan hidung pakai gigi? Coba. Kabur. Jadi dengan kabur itu, ya dengan kabur itu maka yang menjadikannya akbar. Lebih kabur lagi. Kabur itu kabur ya Pak? Nggak jelas gitu. Ya nggak tahu, nggak bisa diilmu. Ya nggak bisa diilmu. Kaburan. Yang menjadikannya akbar. Ya apalagi yang menjadikannya. Iya. Itu makanya kita disuruh bertakbir. Cuma orang muncungnya nanti palawehnya Allahu Akbar, tapi tidak dipahaminya. Itu maksudnya. Iya. Kenapa sampai keluar kata-kata Allahu Akbar? Coba ulang lagi. Siapa bisa jawab? Kabur. Iya. Coba berunutlah bersistematik. Kenapa bisa keluar dari mulut diajarkan sehingga Allahu Akbar? Artinya kan kenapa Allah lebih besar dari alam? Kan sudah bisa jawab. Berdasarkan setelah mempelajari alam, nggak tahu juga kita. Ya, kan nggak tahu kita. Cobalah bapak-bapak, ibu-ibu. Sekarang kita ini kan tinggal memakai aja, bergerak-gerak aja. Iya. Tapi kalau membuat kapal besar, membuat pesawat itu kita yang merancang-rancang karena bahannya sudah ada. Kan itu gunanya. Tapi kalau misalnya membuatnya, bisa nggak? Nggak, kabur. Paling dijawab orang memang begitu adanya Pak. Itu maka saya tanya tadi, kelapa bagaimana asal-usulnya? Beras bagaimana asal-usulnya? Bawang bagaimana? Cabai bagaimana? Kabur. Jadi kalau sudah begitu, Allahu Akbar. Allah. Ikulah
lama ngaji apa kok. Kalau memang kalau tidak tertangkap mengantuk aja. Yo nalawak-lawak na syukuran ngaji. Mengaji Hah? mengaji tengah malam. Ya enggak tengah malam nah siang-siang tak apa. Perut kenyang. Nah, kalau sudah begitu kan kita sholat nanti takbiran itu pula itu Allahu Akbar. Tapi karena pengaruh lagu-lagu, gendang, penokok-nokok, selero, itulah inti sebenarnya nak dapat. Iya, iya Pak. Siapa yang paling rancak suaranya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nak ngerti tuh. Padahal itu makanya diakhiri di ayat ini, kalau kamu sudah terkendali nafsumu, pasti nampak itu Allah lebih besar dari segala alam. Sedangkan alam pun besar. Itu ada setingkik lagi kata itu. Dari mana Ustaz baca? Nggak ada mau baca dari ayat-ayatnya. Lah dibaca Ustaz itu semua. Sekarang saya tanya dulu. Kenapa diulang lagi? Kenapa keluar dari mulut kita maksudnya memang kita diajari kan enggak ada awak aja kan diajari. Yang mengajari kita siapa? Allah juga. Ya lewat Guru. mana lo guru? Ya gurunya siapa? Guru formal. Guru Enggak, yang Allah yang mengajari tapi lewat Rasul. Kan Rasul yang menyampaikan wahyu. Ya. Sudah itu dipelajari di manusia. Itu makanya termasuk kita mempelajarinya. Bagaimana cara belajarnya? Akbar itu bentuknya bentuk katanya apa? Gitu. Isim tabdil. Isim tabdil. Kalau isim tabdil kenapa diterjemahkan maha? Orang takut. Sebenarnya tujuannya ada ini. Tujuannya, saya ulang-ulang ya, karena kita ini terlalu mencintai alam. Iya apa enggak? Iya. Iya. Terlalu mencintai alam. Itu makanya banyak ayat, banyak Rasul menyampaikan. Ada di dalam surat apa itu? Nisa mungkin ya. Coba lihat surat Nisa dulu. Supaya duduk kaji kok. Kaji banyak-banyak tapi tidak duduk dulu. Patuk siru. Enggak. Asaddu balillah. Asaddu balillah. Coba lihat 165 mungkin 65 mungkin. Satu hubban. 165. Coba lihat. Al-Lazid. Berapa gram? 62 atau lihat. Intinya begini, sebagian orang sangat mencintai, sedangkan orang beriman sangat mencintai Allah. Menduduk Anda. Asaddu hubbalillah. Asyaddu. Mana ya? Asaddu hubbalillah atau 165. Pernah saya baca itu. Oh, enggak, ayatnya pun enggak sampai 175 ya. 165. Atau Ali Imran apa tuh? Pokoknya ada, bisa dilihat di apa nanti. Asaddu hubbalillah, bisa dilihatkan ke YouTube nanti dilihatnya. Atau kalau dulu kan Fatur Rahman. Atau Ali Imran. Coba lihat Ali Imran. Ya. Asaddu hubbalillah. Pokoknya gitu. Nah, nantilah mungkin bertemu nanti itu kalau bertemu ya. Kalau orang beriman itu
Orang beriman itu sangat cintanya. Asyaddu hubban lillah. Jadi disebutkan di sini orang beriman allazina amanu, ya, Mhm. allazina amanu, Allazina amanu. nah, asyaddu, asyad, ya, begini, asyaddu, asyaddu, begini, asyaddu hubban lillah gitu, hubban lillah, hubban lillah, nah gitu. Ada nanti ayat itu, allazina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Apa rahasianya, apa tujuannya sebenarnya supaya bisa apa nih, supaya bisa dia hubban lillah. Gimana tuh Pak? Apa terjemahnya nih? Orang beriman Bersangat cinta kepada Allah. sangat cinta. Bagaimana caranya supaya sangat cinta kepada Allah? Ikhlas dan zuhud. Iya. Kenapa bisa sangat cinta dia kepada Allah? Sekarang terus terang ya, kita betul-betul mana sangat cinta kepada Allah apa sangat cinta kepada alam? Alam. Nah itu jujur saja. Kadang-kadang. Asyaddu Ya, ke alam memang cinta tapi sangat cinta kepada Allah. Harusnya kepada sangat cinta. Itu makanya takbir itu. Nah, makanya kita bohong-bohongan aja nih yang banyak. Awak bertakbir Allah lebih besar dari alam. Tapi kenyataannya pengagum Alam. ya coba. Ini kan saya rasakan juga ini sudah lama-lama. Kalau orang misalnya biasa masih bujangan ingin menikah enggak? Ya. Sudah menikah ingin hidup sama atau mati? Sama. 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 Kalau mati bagaimana perasaan? Sedih. Kan bohong. Nah, itu makanya sudah saya perhatikan memang berat untuk memahami pengajian. Itu makanya kalau itu maka diajari kita jangan sampai melebihi cinta kepada alam. Itu maka dikasih takbir. Nah, gitu. Tapi dalam prakteknya tetap bagaimana latihannya? Kemana lagi pergi penataran? Barangkali pergi ke Makkah. Tetap juga. Jadi itu yang. Jadi saya latih ya. Saya perhatikan di ayat pantas ya. Nggak boleh kita melebihi cinta. Tapi ternyata memang orang bisa mengatakan tidak cinta lagi karena sudah terdesak. Nah, lata sasak mengko ialah Tuhan Maha Kuasanya karena sudah terdesak. Jadi saya ulang runutnya ini lagi ya supaya paham kita. Kenapa di ayat itu terakhir walitukmilul iddah, sempurnakan, kan diulang-ulang itu. Maksudnya itu hitungan sebulan Ramadan itu betul-betul matang. Hari pertama, kedua kita puasa. Nanti kalau sudah selain dari itu, bertakbirlah kamu. Maksudnya pengertiannya itu kan keluar dari mulut kita Allahu Akbar, ataupun sholat sebenarnya sudah takbir, azan takbir juga. Baru mulai kita kaji. Kenapa keluar dari mulut kita? Nah, apa yang keluar dari mulut kita? Allahu Akbar. Disuruh terjemah. Apa terjemahnya? Terjemahkan orang lah. Allah Maha Besar. Talalo awaknya kalau begitu. Tapi kalau dikatakan Allah lebih besar, baru awak tercinta. Tuan-tuan, saya sadar Allah lebih besar dari tuan-tuan. Itu maksudnya.
Kalau Allah Maha Besar, nah ada apa lala talalo iyo, tentu itu. Nah, ada situ. Nah, lai paham tuh. Kamu rasa mas khawatir kamu enggak ya paham. Jadi kok kalau bisa Pak Tumi paham. Pak Bet bisa paham Pak Bet. Allah paham. Lai paham tuh. Insya Allah paham. Ah. Jadi itu mangkonyo dibuat sigat tabdil. Sigat. Ya akbar itu kan sigat tabdil tuh. Sigat Oh itu iya Pak. ya bentuk model Sigat model apa namanya? Model isim tabdil. isim tabdil. Ya, kalau enggak buat saja misalnya apa misalnya Allah kabirun. Nah, ini enggak. Misalnya semuanya dipakai. Nah, tapi sigat tabdil ini ada yang begini. Kalau khair gitu juga. Khair. Syar. Syar kan jahat tuh. Sarun. Itu sigat tabdil juga. Artinya lebih jahat. Misalnya kan as-salatu khairum minan naum. Apa artinya itu? Salat lebih baik dari tidur. Nah, Dari sedangkan lebih baik itu apa tulisannya? Min khairin. Min. khairun. Jangan minnya, kan khair. Ya, khair. Khairun. Nah, kenapa tidak dibuat akhyar? Nah, itu ketentuan. Syar begitu juga. Ya. Jadi ada nanti bentuk-bentuk spesial kajian tafsir ini. Nah, jadi saya ulangi, kenapa keluar dari mulut manusia diajari oleh Rasul, Allah lebih besar dari alamnya, cuma kita menerjemah yang salah. Jadi akhirnya enggak perbandingan. Misalnya kalau begini Pak, Pak Bet lebih santiang dari Pak Tommy, kan aneh hati Pak Tommy. Nah, jadi ada pelajarannya Pak. Tapi kalau Pak Bet lah sagalo-galo itu Pak Tommy lalok lah. Nah, itu. Jadi kalau takbir itu maka berkali-kali pula diulangkan. Kenapa berkali-kali? Butuh pemahaman. Enggak. Dasarnya kenapa berkali-kali? Mantap. Karena fi'il madinya digandakan di tengah. Itu tujuannya. Jadi apa setiap fi'il madinya kan dikasih ganda di tengah. Oh iya gak lama mau menerangkan kok agak 2 semester baru selesai kok. Mana Pak tulisannya Pak? Balik lah. Ini dari atas tadi lihat ini Kabara. Ya fi'il madinya digandakan. Kalau setiap yang digandakan di tengah Dan ini itu, maksudnya supaya diulang-ulang. Oh gitu ya Kak. Paham itu? Iya. Misalnya pasara. Ya. Apa mudhari'nya? Yufassiru. Apa masdar? Tafsiran. Apa maksud tafsir? Ulang-ulang bacanya. Ya, ulang-ulang dipikirkan, diulang-ulang dipelajari. Ya, misalnya apa lagi? Hammada. Apa? Hammada. Hammada yuhammidu. Apa masdarnya? Hamdan. Itu hamidah itu. Tahmid. Tahmid. Yang tahmid itu apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa sering dibaca alhamdulillah? Itu baru jawab tadi. Supaya masuk ke dalam perasaan. Lai paham? Lai Pak. Aku kadang-kadang tak sabar ambo kecen mau saji. Tentu payah melayang sedih orang tu baku orang mendengar. Iya, enggak paham. Iya, payah pahamnya. Kata orang kan begitu loh, jangan payah-payah lah, ala itu nan enggak mau beraja, itu nan maksud maksudlah kerangkaian kunci dari luar lain. Takbiran.
Kalau sabaha, sabah sin baha. Yusabbihu tasbihan. Nah, apa artinya tasbih? Kalau Tasbih. sabah, Oh. kalau sabaha artinya nggak digandakan, merenangkan di dalam air, direnangkan gini. Direnang-renangkan. Nah, kalau sudah direnang-renangkan digandakan. Sabbaha. Ya. Ya, kalau sabaha berenang. Berenang. Kalau sabaha Direnang-renangkan. maksudnya apa itu? Supaya bersih. Ya, diulang-ulang. Iya, supaya bersih. Iya, iya, iya. Ah, itu makanya bertasbih. Diulang-ulang. Ya, supaya bersih pola pikiran. Nah, sekarang balik kita lagi. Takbir itu. Kata Ya, bak takbir itu pun begitu. Nah, supaya jangan masuk nanti, ya ceritanya banyak, sama-sama ambo pun tidak menuduh pribadi ya. Umat Islam kok bertakbir nan bisanya membacanya. Iya. Tapi dalam kenyataan tidak masuk di dalam hatinya. Iya, Pak. Yang sebenarnya takbir itu Ibrahim gitu. Yang sebenarnya takbir itu Ibrahim ketika Ismail nak jadi disembelih. Itu ya. Itu ya tuh. Kan tambah kaji Pak Betnya. Mantap Pak Bet. Mudah-mudahan awak sama-sama. Jadi itu makanya ibu-ibu, ambo kecian, bapak-bapak, ambo kecian tadi. Dalam hidup nampaknya macam sekarang kita berkeluarga. Makin pergi, makin sakit, terbaring. Masih ada perasaan sedih? Masih. Kalau sudah mantap memang takbir tadi? Iya, iya. Masih, Pak. Nah, berarti masih lebih mencintai kita Itu alam. niat. Berarti itu takbirnya bohong. Iya, iya, iya. Tapi ini kecen orang nggak normal, Guru. Yang itu sayang juga. Cuma itu yang saya sebut tadi di sini asyaddu balillah. Asyaddu. Lebih mencintai Allah. Asyaddu. Iya, hubbalillah. Hubba. Jadi kalau sudah sangat lebih mencintai Allah bagaimana? Kamu selera rasanya, sinayan hari. Nah, kalaulah mencintai Allah memang harusnya begitu ya Pak ya. Iya, iya. Ya, cuma orang bisa menghibur diri dia karena sudah tersesat. Iyalah, ya baik. Itu lumayan juga daripada diampehannya kepalanya. Iya. Nih ya. Nah, Asyaddu. jadi dari situ urainya tadi itu maka bertali sengaja saya ambil ini. Kenapa di akhir sesudah betul-betul bisa mengendalikan keinginan, nafsu, maka kata Allah, bertakbirlah kamu. Sudah duduk kamu mengakui bahwa Allah lebih besar dari segala-galanya. Tapi ternyata menangis juga orang hari raya. Kenapa saya bilang? Anak enggak pulang katanya. Kan lain kaji. Iya. Kajinya kaji BTTA, saya nampak. Iya. Biasanya hadir suami istri, kok awak selaya menangis lah ya. Iya Pak. Itu berarti dipermainkan oleh setan. Itu makanya itu makanya akhirnya kajian ini itu makanya diajari kita supaya jangan. Itu makanya di surat Taubah ada surat Taubah. Kalau dia lebih mencintai ini terakhir nanti dari Allah, siap saja dia masuk neraka. Astagfirullah, Pak. Itu makanya kenapa Quran bisa memberi syafaat tidak bisa masuk neraka orang ibunya, karena dia paham. Tapi orang umum memahami enggak, pokok baca-baca aja lah. Kan itu Pak Tommy. Baca-baca aja lah. Yang perlu dangong aja. Yang perlu dangong tamat. Maka awak lah tes tuh. Kalau lah mulai menguraikan kaji serius, ayo payah orang. Iya Pak.
Mudah-mudahan bisa paham sampai paham Pak sebelum. Nah, itu mah doanya Allahumma faqihna. Faqihna fiddin. Jadi itu makanya cobalah tanya nanti. Kenapa ayat itu terakhir Syahrul Ramadan apa yang terakhirnya itu? Iya ya itu pangkalnya ya. Apa pangkalnya? Walitukmilul iddata walitukabirullah. Ya. Enggak di belakangnya kan begini dulu. Kan Syahrul Ramadan. Ya, Syahrul Ramadan awalnya. Ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Baru pamangkat. Jadi paman syahida minkum paman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendak dipuasa, itu maka berpengaruh walitukmil itu. Maka ayam makdudat kesinan tembaknya Pak Bet. Maka walitukmilul iddah. Sempurnakannya sebulan itu. Setelah itu ditambah lagi walitukabirullah. Bertakbirlah kamu. Walitukabirullah. Ya. Lalu timbul pertanyaan, yang takbir apa kata kalimat takbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar itu apa artinya? Allah lebih besar dari alam. Sebut saja dulu Allah lebih besar. Nanti orang bertanya, Allah lebih besar. Dia lebih besar dari alam. Dari alam. Apa yang dimaksud alam? Alam selain dari Allah. Oh ini masuk. Masih wallah. Masih wallah. Masih wallah. Masih wallah. Selain dari Allah. Ini ayat berapa ini Pak? Mana? Yang ini yang alamuna masih Allah itu? Masih wallah enggak ada. Itu kajian untuk keterangan. Ya. Ya. Kajian akidah itu. Coba yang dikatakan alam selain dari Allah. Ya, lah. Coba Pak Sabi itu. Alam selain dari Allah. Ya, jadi alam dia selain dari Allah. Coba, apakah ada alam lain lagi selain dari Allah? Bukan. Alam selain dari Allah. Nah, sekarang Allah bukanlah alam. Jadi selain dari Allah semuanya alam. Alam berarti dia berubah-ubah. Kabur. Kabur. Kabur itu apa arti maksudnya? Enggak jelas ya asal usulnya. Enggak jelas bagaimana dia. Kalau mempelajari bisa saja. Mempelajari bisa, misalnya belajar anatomi, sumsum, belajar kenapa muncul ini, karena ini, kenapa ini, karena ini. Tapi kenapa ini begini? Kenapa jadi begini? Itu memang lebih itu. Saya sudah pernah kena marah orang ahli. Bamang ko mati orang Pak, beko den jalan ko Ustaz. Lah duduk. Mulai jalan, bang ko mati orang Pak, de iko. Bamang ko ada ko Pak, de itu. Bang ko ada itu Pak, de itu. Sebenarnya ampun marah supaya adunan mengendalikannya tuh. Keceknya itu tanya orang gilo tuh. Ya misalnya bang ko mati orang, de jantung, bang ko jantungnya mati, sakit Pak, de kolesterol, de itu, abang ko itu, de itu, bang ko itu, de itu, bang ko itu. Enggak pertanyaan lah itu dulu. Panjang lah Ya banyak yang dimanfaatkan Pak. Iya, jadi kita ini sebenarnya yang alam ini, kita kan alam ini. Ya. Nggak jale awak, cuma belajar boleh. Satuan itu di gabungan kimia ko jadi ko, kimia ko satuan jadi ko. Tapi barang lah ada juga. Nah, jadi itu mangko duduk akbar dewa. Ambo yakin ambo paling kalau ndak berajanya di bidang ilmu tuh, paling memang lebih besar, memang besar-besarnya. Adonan besar gadang fisiknya,
Aduh, sebenarnya banyak orang menggambarkan ke gadang fisiknya itu. Iya. Ya, misalnya kutu lah, kutu kan kecil. Kutu Ya, kutu itu kan besar. kecil. Enggak, kan lain pula Ibu Sabrina. Bukan Besar. fisik, bukan fisiknya itu. Besar untuk dipelajari. Ya, besar untuk dipelajari, nggak bisa kabur. Oh, Itu maksudnya. Cobalah. Ada pakai sayo, sudah itu ada pakai runggo, sudah itu bado, paham aku begitu. Ya, enggak perlu pelajari. Kan kabur. Itu yang besar. iya. Jadi yang setiap alam besar. Tapi kalau misalnya melihat auto, misalnya kereta api cepat, bus misalnya macam Bandung Jakarta, oh itu hebat tuh, hebatnya. Itu kan barang nalado di ramu-ramu. Iya. Dari basi tonalah aja. Ya. Nanti Ya, misalnya, ambo tanya Pak Tommy. Pak Tommy, listrik itu dari mana tuh Pak Tommy? Ya? loncatan bunga api positif ke negatif. Iya, Pak. Bamang kuado dari mana tuh? Iya. Pasti jawab beko, memang lebih itu. Kalau lah memang lebih itu berarti kabur. Besar. Ya, Baru beko waktu sholat asal mandanga Allahu Akbarnya. Paham Pak Tommy sekali? Oh iya. Allahu Akbar. Alamku saja kabur. Maka Allah. Kalau lah sadar awak bahasa Allah lebih besar, sekarang berlebihkah cinta kita kepada alam? Enggak. Lah mulai itu gunanya. Ya. Coba bayang. Pemahaman itu jangan berubah-ubah hendaknya Pak. Kadang-kadang lah yang mengaji, oh yuk ini Allah lebih besar. Iya itu untuk pertama, betulnya pas orang dong. Ambo lagi contoh celai. Awak kan lawak sabana biarpun mengaji-ngaji tasawuf, biarpun kaji Buya Hamka, biarpun buya-buya lain kan ambo ikuti sadono kaji-kajinya terus sadono cukup. Isinya sabananya itu misalnya kalau Buya Hamka menceritakan mengenai cinta misalnya. Misalnya ada teman awak orang mencontohkannya cinta kepada Allah. Kawan awak sangat akrabnya pergi ke Makkah. Tiba di Makkah ada peristiwa dulu waktu kudeta di kop orang mah awak berdetak jantung di kawan awak tu. Rupanya kawan kolej selamat begitu awak menyambutnya di bandara dipaluk sekali. Nanginya pun dipaluknya awak sekali. Abai itu awak bawa paluk-paluk sangat. Itu menggambarkannya cintanya kepada Allah. Coba ambo tambah ya. Pak Bet, Pak Tommy, Ibu Sabrina, awak kan muda-muda dulu. Ya. Waktu muda-muda dulu tuh, kalau awak ada jatuh cinta kepada seseorang, pengen awak akan kayaknya ya. Iya. Iya enggak? Sudah itu awak calik di mana rasa-rasa nyoyo. Dicalik ke mana rasa-rasa nyoyo. Dicalik rasa nyoyo kan itu. Coba putar tu lain. Ka Allah baitu apa alun. Itu orang kaji tasawuf tu. Baca weknya. Harusnya memang ke Allah serupa itu. Jalan ke awak tempuh. Tarikatnya lain. Kalau banyak-banyak membacanya tak bisa dah. Mangko bisa itu tadi tu. Raso-rasokan kini masih duit. Anak nawak paci, anak nawak makan awak lihat masih hebat. Itu sebenarnya membuat awak supaya lebih cinta awak kainyo betul. Supaya awak lebih cinta kainyo.
Ambo lambo cari orang-orang punya oto rancak-rancak kue. Tapi anda ambo tuduh dong. Pangana kan kalau oto ko miliaran di Bali, Pak Tommy, Pak Bet, kan pangana sebentar ke oto ya. Padahal awak le tahu mana sebenarnya nan mesti panganannya tetap ke Allah daripada ke otonya. Allah. Tapi bama membuat oto ko dinaikinyo, taraso dinyo, begitu dinaik ini puji orang pulau, hebat mata orang kayaknya. Angok nan di bawahnya ko, Tidak dipujinya dah. Anda dipujinya dong. Itu mangkonya balik ke takbir tadi. Ini lah salat Allah Akbarnya. Allah Akbarnya. Kira-kira ucapannya itu lah sebenarnya itu apa? Makanya Abu Bakar waktu takbir tersakang rakuannya, tidak bisa melanjutkan bacaannya karena saking paham. Nah, jadi itu mah kalau bapak-bapak, ibu-ibu maksud ambo itu mangko berulang-ulang. Tapi mungkin sebagian orang tidak terpahami payah bana itu. Ambo mangko sampean itu supaya mengkaji untuk diri ambo pulau, bukan untuk orang tuh. Untuk supaya mau pahami pulau itu. Jadi kalau lah kurang tuh mangko pahamnya sekali menangga sama guru. Awak mangko bisa paham kan dia ulang-ulang lah menangga dari. Itu mangko ambo ulang kini ko. Sabananya kan patang di waktu seketik besok lah insyaallah ulangnya. Ya. Jadi calik lah dangalah besok kan insyaallah kalau masih hidup awak kan takbiran orang tuh. Boga dengan danga itu orang. Kadang-kadang tak pikir dewa bukan awak lah hebat lah sombong kan berang tu Allah wa. Tapi yo jadilah mendayu-dayu suara takbiran. Sebenarnya mendayu-dayu suara takbiran tu mendayu ndak mendayu. Wah kira-kira tuh Allahu Akbar. Sekali sebenarnya lo mantap tuh. Nah, kalau bolong makanya beberapa hari raya nan lewat, ambo tadi khatib. Itu basobo ambo, ada orang menangis, bang kau nangis bu. Yo awak baru meninggal suami awak, biasanya raya ada kan lain pak ya. Jadi waktu membaca takbir tu ndak terpahami dia. Nan terpahami dia berkumpul-kumpul nafsu bersama tuang. Lai paham ya? Lai Pak. Itu lai Pak. Itulah. Jadi itu mangkonya mungkin Ibu Sabrina sudah pengalaman kalau Pak Bek sama Pak Tommy lelai. Iya Pak. Tidak Pak Tommy. Pak Tommy kan masih hidup orang rumah, Pak Bet itu masih hidup orang rumah. Kalau lah sama ndak, bekom mantap kaji itu. Telek aku. Mudah-mudahan. Itu dari sudut itu baru. Alun anak-anak lain, alun sebentar lewat monjuan nak taluk menga. Tapi awak lah paham. Jadi selama akal awak masih bagus, takbir masih awak paham. Allah lebih besar dari alam. Itu mangkonya ambo sangat cinta kepada engkau. Sangat cintanya lain sayangnya ambo cinta yang tapi lebih sangat cinta. Asyadduhu balillah. Aku mau tadi ko kemari bu. Iya Pak. Ko ayat ko. Jadi itu gunanya mangko tabdil. Kalau dibuat maha terlalu awaknya ndak menggarik kepala lain. Lai paham ya? Dibuat apa? Kalau ndak isim tabdil dibuat di ayat tu akbar. Diartikan maha, awak lah talang. Maksudnya tidak menggarik kepala awak lah. Jadi gunanya dibandingkan baru awak bersemangat. Jadi seolah-olah awak kalau baca takbir tu, misalnya solatnya Allahu Akbar, Allah lebih besar dari alam yo, paham itu? Iya. Allah lebih besar dari alam ya, Allah lebih besar dari alam. Itu diajarkan di Allah awak. Beko berkesan tak paham tuh. Baru ada persoalan awak lah menangis. Kan berarti berbohong awak. Kabura maktan indallah. Padahal persoalan tuh bagian kecil dari alam ya Pak. Iya itu. Alam kok kan, tapi awak lah berjanji tadi bahwa Allah lebih besar. Dari alam. Jadi pernyataan itu tidak
masuk ke dalam. Jadi hanya di mulut, di bibir. Ah, ya. Itu maksudnya. Ya. Nah, jadi inilah saya ulangi lagi, maka kenapa pergi walitukabbirullah kajinya. Dari segi bahasa berarti ada an dihilangkan. Kemudian kenapa berbentuk kabbara supaya berulang-ulang supaya berkesan. Jadi mana yang takbir kan ikut sabana. Mana yang takbiran itu? Yang takbiran itu adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu Allahu Akbar ini sebenarnya apa artinya? Arti Allah Akbar diartikan orang tetap maha besar. Kalau maha besar tidak ada menggari awak do. Tidak ada pelajaran kawak. Tapi kalau dikecian lebih besar dari alam berarti awak kan alam kuah. Ya. Nah, maka kita jangan yang dikatakan alam selain dari Allah, maka kita jangan sampai berkesan melihat itu. Makanya bisa orang zuhud. Kalau zuhud itu kok bisa orang paham. Bukan tidak sayang ke anak cucunya, sayang juga. Tapi lebih sayangnya ke Allah karena Allah magi angoknya. Tapi dari mana tahu? Karena dia sudah belajar dari alam. Gitu. Iya, iya. Sekarang mari kita berdoa. Allahumma fakihna. Nah, itu kaji doa. Ya. 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 Tidak banyak orang bisa paham itu. Bapak-bapak, Ibu karena sudah berulang-ulang. Saya kalau sudah saya sampaikan masih mengantuk orang. Ya, balalai dalam bukitian memang mesti belajar. Allahumma fakihna wa alimnal hikmah wa ta'wil wa alimna logatal Quran wa alimna logatal Arabi. Sebab dengan paham bahasa Al-Quran, paham bahasa Arab lebih mendekati, lebih paham. Ya. Ya. Subhanallah. Hai umat Islam di dunia, belajarlah dalam-dalam seperti yang disebut Rasulullah. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya, na'am. Ila liqa. Ma'assalamah.